Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nama saya Yosefa Hinang dengan NIM 18030300093. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 5 kelas B. Baik, ini adalah video yang ke-8 dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Yang pertama, tentang kebutuhan akan identitas sosial analisis COVID-19. Pada awal Mei 2020, 4 juta orang telah terinfeksi COVID-19. Lebih dari 1/4 juta telah meninggal, dan lebih dari 1/3 dari seluruh populasi planet ini berada di bawah beberapa bentuk pembatasan pergerakan. Namun, setelah vaksin dikembangkan atau menemukan obat-obatan untuk mengobati virus, sarana pengendalian penyebaran infeksi tergantung pada perubahan perilaku dan karenanya pada manusia psikologi. Ini juga paling jelas dalam kasus penguncian. Meskipun semuanya sangat baik untuk diceritakan orang, bahwa mereka harus tinggal di dalam rumah untuk meratakan kurva infeksi. Efektivitas kebijakan tergantung pada apakah mereka melakukannya atau tidak. Betapa sensitif kurva adalah, bahkan perubahan kecil dalam kepatuhan dibuat jelas oleh Mark Wohlhuis, salah satu ahli neurologi menasihati pemerintah Inggris. Sepertinya yang ditunjukkan grafik sepenuhnya sesuai populasi dapat mengurangi proporsi mereka yang terinfeksi pada akhir 3 penguncian minggu dengan faktor 4,1% menjadi di bawah 0,4%. Di Inggris juga akan menjadi perbedaan besar dalam jumlah infeksi dan kira-kira 2,75 juta hingga 270.000 orang terinfeksi. Perhitungan serupa di seluruh dunia telah menginspirasi banyak kampanye yang dipimpin oleh pemerintah untuk mendorong orang untuk tetap di rumah dan menyelamatkan nyawa. Perilaku kemudian jelas kritis. Memang, semua yang kita bisa lakukan untuk mengendalikan virus sekarang adalah membuat orang berperilaku tepat untuk melakukan hal-hal yang benar. Psikologi semacam ini berpendapat bahwa ketika keadaan menjadi sulit, orang-orang panik, saat krisis melanda, masyarakat menjadi bagian dari masalah. Jadi, mereka perlu dilindungi dari kebenaran yang keras dan digembalakan oleh paternalistik, pemerintah yang harus memperhitungkan kelemahan manusia ketika memutuskan apa bentuk manajemen bencana yang layak. Dan kami telah melihat berbagai aspek dari tradisi kelemahan ini dalam menanggapi COVID-19. Baik, di sini juga teman saya ingin menjelaskan sedikit tentang analisis identitas sosial dari COVID-19. Langsung saja. Pendekatan identitas sosial ditempatkan dengan baik untuk mengatasi tantangan pemahaman bagaimana solidaritas dan kerjasama tingkat kolektif dapat dicapai. Di sini juga kami menguraikan premis kunci dari pendekatan identitas sosial yang relevan dengan psikologi COVID-19. Dalam hal ini, tujuan utama kami adalah untuk menentukan kekuatan yang menentukan bagaimana orang dapat bertindak sebagai anggota kelompok daripada sebagai individu. Dan untuk memahami apa yang khas psikologis dan konsekuensi perilaku dari bertindak dalam hal identitas sosial. Dengan kata lain, apa yang membuat kita melihat diri kita sendiri sebagai anggota komunitas tertentu, dan bagaimana hal ini mengubah apa yang kita pikirkan, rasakan, dan kita lakukan. Kita juga tahu, dengan membandingkan kita dengan mereka, pengamatan ini memberikan pengertian awal
Mengapa identitas sosial sangat penting untuk psikologi COVID-19? Tempat kuat yang muncul dari studi ini adalah bahwa bahkan sebagian besar kondisi minimal sudah cukup untuk mendorong perilaku kelompok. Secara khusus, peserta cenderung memberikan lebih banyak poin kepada seseorang dari mereka, dan Teifel dan Turner menjelaskan ini temuan dengan menyatakan bahwa bertindak sebagai anggota kelompok yaitu dalam hal identitas sosial sebagai anggota grup dan membantu menentukan tempat individu dalam masyarakat. Secara lebih umum, mereka berpendapat bahwa seringkali kita hanya tahu siapa kita. Dengan mengetahui siapa kita, seperti yang dikatakan Teifel, pembedaan dari kategori lainnya, misalnya kelompok Kandinsky, identitas untuk kelompok mereka sendiri, dan dengan demikian semacam makna untuk situasi lain yang kosong. Pengamatan ini juga memberikan landasan bagi dua prinsip teoritis yang membentuk inti dari teori identitas sosial. Yang pertama, kelompok menentukan tempat dan kedudukan mereka di dunia sosial melalui perbandingan dengan kelompok lain yang relevan. Dan yang kedua, hasil dari perbandingan sosial itu penting karena anggota kelompok berusaha untuk memiliki rasa identitas sosial yang positif, berbeda dan abadi. Dengan kata lain, kita juga ingin menjadi lebih baik. Ada banyak bukti motivasi ini di tempat kerja dalam konteks COVID-19. Secara khusus, dalam mencoba menentukan respons yang optimal terhadap pandemi, banyak negara, komunitas, dan kelompok pertemanan membandingkan mereka sendiri dari kelompok ke kelompok lain. Baik, tadi teman saya sudah menjelaskan sedikit tentang analisis identitas sosial dari COVID-19. Sini saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan. COVID-19 pertama kali menyebar ke seluruh dunia. Ada banyak sekali contoh kepemimpinan yang tidak hanya memotivasi orang untuk bekerja secara kolektif, tetapi juga membantu mereka memahami cara terbaik untuk melakukannya. Dua ujian Place adalah pidato Jurgen Klopp kepada penggemar Liverpool di awal krisis pada 13 Maret dan pidato televisi Ratu Elizabeth II kepada publik Inggris dan anggota lainnya pada 6 April. Klopp memiliki tugas yang menantang untuk membiarkan para penggemar tahu bahwa tawaran mereka untuk Liga Utama pertama dalam 30 tahun telah dihentikan oleh COVID-19. Tetapi melakukannya dengan menunjukkan bahwa jika itu pilihan antara sepak bola dan kebaikan masyarakat luas, itu bukan konteks. Pertama dan yang terpenting, dia mengamati semua harus melakukan apapun yang kita bisa untuk melindungi satu sama lain. Dalam masyarakat, di sini maksud saya, ini seharusnya terjadi sepanjang waktu dalam hidup, tetapi pada saat ini kita berpikir itu penting lebih dari sebelumnya. Demikian juga Ratu memusatkan perhatian pada perintahnya solidaritas dan keteguhan kolektif dalam pidatonya. Bersama-sama kita mengatasi penyakit ini, dan saya ingin meyakinkan bahwa kita semua tetap bersatu dan teguh, maka kita akan mengatasinya. Namun demikian, pada bulan-bulan pertama krisis COVID-19 ada banyak sekali kesempatan di mana upaya para pemimpin dalam mempengaruhi dan mobilisasi gagal. Kita juga tidak akan membuat para pemimpin kurang lebih berhasil dalam upaya mereka untuk merekrut tenaga medis orang lain untuk tujuan mereka. Kemampuan mereka untuk mewakili dan memajukan kebersamaan
kepentingan anggota kelompok, dan untuk menanamkan rasa identitas sosial bersama di antara mereka. Untuk para pemimpin, kebersamaan adalah sumber daya utama yang mereka perlukan untuk mengamankan hitungan dan kerja keras orang lain. Dengan demikian, kita juga melihat bahwa rasa identitas sosial bersama ini sangat penting untuk komunikasi. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.